aku Suci. Aku Awif. Di sini di podcast kali ini kita bakal ngebahas tentang privasi dan Privacy online. jadi apa sih Kak privasi? Jadi privasi itu adalah kemampuan satu individu untuk menutupi kehidupannya atau tentang urusan personalnya dari urusan publik. Jadi kayak menjaga suatu informasi pribadi mungkin ya. Betul. Terus kayak kalau privasi online tuh mungkin bedanya saat menggunakan internet Iya. kali ya di media digital. Jadi menjaga suatu informasi saat menggunakan internet dan Atau media sosial atau iya, media betul. digital. Kalau jadi ranahnya kalau misalnya yang privacy itu lebih ke real life ya. Iya, Kalau betul. misalnya yang online tuh lebih ke di media sosialnya gitu. ya betul. Kalau misalnya pendapat kalian nih tentang kebijakan privasi saat mendaftar suatu aplikasi, gimana sih? Kalau menurut aku lebih ke sebenarnya takut-takut juga ya, karena kalau misalnya mendaftar ke suatu aplikasi itu tuh kita kan kayak harus isi nomor telepon, terus Tanggal privacy lahir. iya tanggal lahir, terus Sampai kayak nik pun kan ya. iya kan Ya, jadi foto kayak KTP ya. iya, karena kan emang sebelumnya tuh kita kalau misalnya mendaftar tuh kayak harus memenuhi syarat-syaratnya Iya. gitu, dan pasti kan ada pihak ketiga yang pastinya tuh mengetahui data-data yang kita isi juga, cuman yang itu balik lagi ke konsekuensi sama pihak ketiganya, perjanjiannya sama diri kitanya dengan melakukan ya sewajarnya aja lah aplikasinya, jangan yang aneh-aneh atau gimana gitu. Bisa nggak sih kita tuh ngejaga privasi dalam media digital? Menurut aku bisa-bisa aja, itu balik lagi ke kitanya aja sih. Misalnya kan ada juga yang karena perilaku kitanya gitu kan di media sosial kan yang artinya kayak gampang banget kesebar ya Iya. gitu. Pasti ada aja kayak orang yang nggak suka atau apa tuh ya, data-data kita pasti kayak sengaja dicari lah atau apa Betul, gitu. betul. Kayak pinter-pinter kitanya aja. Tapi kalau misalnya data yang kita masukin ke saat mendaftar gitu, nah gimana cara kita ngejaganya nih? Padahal soalnya kan mereka gitu yang megang informasi kita. Sebenarnya itu tuh lebih ke cara kita apa ya, mempercayai ke pihak ketiganya aja, karena kan yang pastinya kalau misalnya ada syarat-syarat kita sudah memenuhi kan harusnya ya udah terjaga gitu loh, karena kan ya kita mengikuti aturan yang udah disediakan gitu. Betul. Jadi udah termasuk konsekuensi diri kita gitu kalau misalnya mau join atau login ke aplikasi. Nah, dan jangan lupa nyalakan juga autentifikasi yang dua faktor itu ya? faktor itu. Oh iya. Itu penting banget loh buat kita menjaga privasi Jaga. kita. Yang kayak di kalau sekarang tuh yang umumnya tuh di WhatsApp ya. Iya, mulai di ada WhatsApp yang juga kayak udah gitu. ada, di IG, Facebook juga udah ada. Itu tuh kegunaannya untuk apa sih Kak? Itu jadi pas kita login, jadi misalnya di perangkat lain nih, jadi nggak bisa login, jadi harus pakai email dulu gitu. Jadi benar-benar lebih ngejaga Jaga lagi ya. Iya. Jaga lagi, lebih ketat lagi. Bagus banget ya. Terus gimana sih cara kita ngontrol privasi kita gitu saat menggunakan media digital? Ini siapa nih Kak? Cara mengontrol Ya privasi kita. privasi kita, kalau menurut aku sih ya dengan data-data yang kita masukin tuh valid aja sih gitu, karena kalau misalnya data yang kita masukkan tuh nggak cocok dan nggak valid kan pasti juga balik lagi ke Iya, data-data bakal kita. ribet lagi. Apalagi kalau misalnya pakai data yang bohong kan, udahlah itu. Ya, atau yang malah jadi kayak data orang tua atau teman sendiri yang dimasukin gitu kan, itu jadi pelanggaran Ya, itu privasi jadi orang kejahatan juga. sih, ya. Iya, jadi kriminal kan. Ya, kriminal Terus juga. juga kalau misalnya bikin password itu tuh harus yang emang sulit gitu untuk ditebak sama orang. Nah itu cara biar kita bisa. Tapi kalau kontrol. misalnya sulit dan kitanya pelupa gimana tuh Kak? Sekarang bisa canggih ya, kayak di note gitu kita Iya sih. tulis-tulis gitu. Dan jangan buat password yang sama dalam beberapa akun, harus Iya. berbeda-beda. Oh iya. Apalagi kalau misalnya teman tuh tahu satu akun nih kayak passwordnya apa, terus tahu nih temennya kayak gampang banget bikin akun yang sama dengan password yang Password sama, kan sama. bisa nih dimasukin Iya. sama orang lain gitu. Oh, Kayak gitu kita ya. meminimalisir aja gitu kejadian kriminal yang kita Itu tuh tahu nggak baik ya, Iya, nggak password. Soalnya Iya. saya passwordnya Karena hampir sama pelupa semua gitu gitu. ya, Kak. Iya, Karena biar jadi gampang ya. Iya Tapi betul. ternyata Jadi itu nggak baik. oh gitu. Kira-kira pernah nggak sih ada kasus gitu tentang kebijakan privasi ini? Pernah yang itu kan sih. ada yang Facebook ya, yang dan Facebook yang Cambridge Oh, iya? Analytica kan Iya. pada tahun 2018. Jadi datanya itu tersebar tanpa si izin Facebook. Jadi data itu digunakan buat kepentingan politik. Ya. sampai didenda juga itu sampai didenda berapa ya? Berapa puluhin triliun lah pokoknya. Berarti itu udah masuk ke ranah hukum dong? Iya ya? dong. Iya. Wah. Sampai udah keluar juga kan UU-nya. Ya, Iya. udah ada yang tahun kemarin 2022
UU-nya yang disahkan oleh Pak Jokowi tentang privasi itu di Indonesia. Terus juga ini terkait sama aplikasi Zenly. Itu juga Oh kan iya, Iya. Zenly. Kayak Itu, aku Mbak. pernah download juga sih, kayak aku download terus teman aku download, kayak dia bisa tahu kayak posisi aku di mana. sampai baterai HP pun Iya, Iya, betul. Iya. Nah, iya. kebanyakan anak-anak kecil tuh yang pakai itu, yang tanpa sadar mereka juga kayak nge-share lokasi mereka. Ya. gitu. Iya. Mas secara nggak langsung mereka tuh kayak ngasih privacy mereka. Iya, betul, Secara betul. nggak sadar gitu. Iya. Iya, dan sekarang masih banyak gak sih penggunanya itu? Iya, sama ada aplikasi apa yang mirip Zenly juga, sampai dia tuh kayak tahu kita udah buka HP-nya Iya, di jam jadi, berapa, di detik bener. berapa, itu kayak serem gitu nggak sampai sih? pernah juga Takut sih sebenarnya. detect Iya. sama ini loh Itu- kamera. Jadi bisa baca ketika misalnya kita ini HP terus kamera kita lagi apa ada Oh iya, kelihatan. sampai dulu aku pernah kayak kita harus zoom atau apa Google Meet, kayak si kamera tuh harus ditutup pakai solusi film Iya, atau apa gitu tahu, karena tahu. pernah ada kebocoran data yang kameranya ada muka kitanya. Iya, makanya itu bahaya banget. Itu Berarti itu udah melanggar kebijakan privasi kan? Iya. Betul banget. Terus gimana tuh cara kita Menjaga. menjaganya gitu? Kalau menurut kamu Bingung gimana juga ya. menjaga gitu? Karena itu tuh ada di pihak ketiga kan, berarti itu pihak ketiganya tidak bertanggung jawab dong. Iya betul, karena kita juga udah ya gimana lagi kan, kita cuma berusaha memakai aplikasi dan sebaik mungkin gitu. ya sih harus lebih ngejaga lah, biar kalau misalnya di media sosial harus lebih pintar-pintar ngejaga privasi. Apalagi sekarang kan banyak banget ya tiba-tiba ngirim link di WA Iya. dan Iya, itu iya. kita nggak Jangan tahu langsung tiba-tiba buka link itu banyak Iya. phishing tuh. Ntar pas kita klik, otomatis data kita masuk ke dia. sampai Iya, banyak banget kan ya kan sekarang apalagi udah aplikasi-aplikasi kayak yang keuangan yang tiba-tiba bisa transfer sendiri kan, Iya. itu bahaya banget. Pernah ada itu kayak gitu? Ada. Banyak Serem banget dong ya, Iya. serem banget, gila. Berarti privasi itu penting banget Penting ya banget, buat penting kehidupan banget. kita, dan agak susah juga mengontrolnya karena ada pihak ketiga Ketiga gitu. juga. Jadi ya kita saling menjaga aja mungkin ya sama si pihak Dan ketiga. harus baca dulu persetujuan pertama yang saat kita mendaftar aplikasi. Iya, Itu betul. jangan diabaikan, harus baca dulu tuh apa aja persyaratannya kan. Dan banyak orang tuh yang mengabaikan Iya, itu ya. banyak Itu orang cuma langsung kebaikan itu ah cuma. udah nggak apa setuju aja. Iya, Iya, betul, betul, betul. Soalnya next gitu ya. Sering ya kan? Harus baca gitu Iya. kan. Iya, karena emang Iya. sepanjang itu kan syaratnya. Iya. Padahal itu tuh adalah penting banget Penting itu banget itu. syarat-syaratnya Syarat harus kita yang baca. Jadi buat teman-teman nih jangan lupa ya, kalau misalnya kalian tuh mau daftar suatu aplikasi tuh jangan lupa baca syarat dan ketentuannya, dan Biar privasi juga- kebijakannya juga Iya, dibaca biar baik-baik. terjaga privasinya. Iya, dan oh iya, menurut kalian ini nih, kalau pribadi aku nih, aku kan punya menjaga privasi juga dengan cara kayak aku mempunyai banyak akun. Kalau kalian sendiri, kalian punya berapa akun sih kalau media sosial kayak gitu? Jujur ada 4 atau bisa lebih ya kak, tapi sih. ya Iya, yang sama. aktif paling cuman kayak 2 gitu. First sama second doang paling gitu doang. Ya, paling gitu. Ya kan sekarang lagi musim ya kak ya. Iya, kayak kalau misalnya second tuh buat stalk orang atau apa. Iya. Tapi kalau misalnya kita buat fake account atau account anonim nih ya untuk stalk orang, menurut kalian tuh melanggar privacy nggak sih? Tergantung tujuan akunnya sih. Kalau misalnya emang stalkingnya tuh untuk keburukan dan merugikan pihak Ada lain, berarti negatif itu lah. ya negatif. Lebih baik jangan hindari gitu ya. Oh, Iya, iya, betul. Kayak kalau misalnya kita nggak mau dikorek privasinya, ya udah kita juga untuk menjaga sesama gitu ya. Iya, mungkin kalau misalnya emang ingin terjaga banget privasinya kan akun-akun sosial media sekarang bisa di privat ya kak. Iya betul betul. Kayak Instagram gitu. Tapi Iya. banyaknya tuh akun anonimus tuh dipakai buat nyerang orang, kayak Oh, iya, kulit betul. tuh banyak tuh di medsos-medsos. Iya betul Betul sih. juga, tapi ada positifnya kayak kita membranding diri kita ya, cuman pakai anonim account gitu. Iya. Jadi emang ada sisi positif dan Dan negatif. negatif. Ya balik lagi ke Balik lagi ke pribadi Iya. kitanya gitu Betul. teman-teman. Jadi mungkin itu aja ya podcast kali ini ya. Intinya kalian jangan lupa buat selalu jaga privasi kalian gitu. Dan privasi Baca, orang lain. Iya. Betul. Kita tuh harus saling menjaga di era digital ini. Jangan sampai merugikan pihak kita dan pihak yang lain Yang juga. lain. Setuju banget. Jadi sekian dulu podcast kali ini. Sampai di mana-mana. Di podcast selanjutnya. Bye bye.